bersama saya Pendeta Waluyo yang nanti akan mencoba mengulik bersama dengan narasumber yang sudah siap pada pagi hari ini. Saya perkenalkan, di sebelah saya ada Pendeta Juarisman yang saat ini menjabat sebagai Ketua Sinode GKJTU dan nanti akan menjadi narasumber dalam diskusi kita pada saat ini. Nah, Pak, selamat bertemu Pak Juarisman. Ya, terima kasih Pak Waluyo. Bagaimana kabarnya? Baik, Tetap sehat? Sehat sampai hari ini. Ya. Terima kasih, puji Tuhan. Kira-kira untuk sampai sekarang ini kegiatan apa saja yang dilakukan Pak Pendeta Juarisman selain sebagai Ketua Sinode? Saya juga sebagai pendeta jemaat di GKJTU Jemaat Semarang 5, dan sehari-hari full timer saya melayani di jemaat, dan aktivitas sehari-hari ya karena hobinya bercocok tanam, pelihara ikan. Oh, iya. Bercocok tanam apa Pak Ju? Ada sayuran, ada tanaman keras yang coba saya tanam, kelengkeng, apokat, mangga dan sebagainya. Pelihara ikan nila, Ya. komet. Apakah itu menjadi sebuah bidang minat juga untuk Pak Pendeta Juarisman? Saya sangat sehari tidak nanami rasanya gimana. Oh. Karena saya sadar bahwa saya hidup juga bagian dari lingkungan. Oh, dari lingkungan. Iya. Memangnya dulu pernah di sekolah teologi itu diajarkan seperti itu? Tidak terlalu sih. Ini ya kesadaran diri sendiri. Oh, kesadaran diri. Mungkin latar belakang karena saya dari keluarga petani. Oh, petani. Yang mencintai. Memang aslinya dari mana? Saya dari Ngelo, Klasis Getasan, Kabupaten Iya. Semarang. Iya. Iya. Jadi keluarga petani asli Jawa. Yes. Nggak ada campuran sama sekali. Nggak pernah dicampur. Nggak pernah dicampur. Kecuali orang tua saya, bapak sama. Iya. Berarti Pak Pendeta Juarisman ini dibesarkan dalam lingkungan dan keluarga budaya Jawa begitu ya? Yes. Ya. Apakah Pak Pendeta Juarisman sekarang masih sangat tertarik dengan budaya Jawa ini? Sangat tertarik karena saya orang Jawa, tinggal di Jawa, maka saya mencoba memahami tentang Jawa. Oh, ke Jawa ya, begitu ya. Nah, kalau berbicara masalah budaya Jawa itu kan sangat menarik, sangat dalam sekali ya kalau ingin memahami dan mempelajari begitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya pandangan Jawa tentang ketuhanan itu, konsepsi ketuhanan itu? Iya. Bagi orang Jawa, yang pertama orang Jawa itu merumuskan tentang Tuhan itu sangat susah. Karena bagi orang Jawa itu sakral. Jadi ketika merumuskan tentang Tuhan itu, orang Jawa menyebut Gusti Kang Maha Kuwasa, atau Allah Kang Maha Kuwasa, atau kadang-kadang disebut Yang Widi. Ini orang Jawa lebih karena terlalu sakralnya itu sehingga tidak mampu. Ya, itu sebenarnya tidak berbeda dengan konsep atau pandangan dalam kekristenan tentang yang sakral itu ya. Yes. Tapi apakah ada satu pembeda begitu dalam konsepsi Tuhan dalam budaya Jawa itu? Ya, kalau di dalam kekristenan ini lalu kan tentang Allah itu sinebut di dalam inkarnasi dalam Yesus Kristus. Kalau orang Jawa kan tidak pernah menamai, tapi orang Jawa lebih pada Gusti itu Kang Maha Kuwasa, Maha Pencipta. Jadi ya bagi saya melihatnya itu ini hanya persoalan cara menyebut ya. Oh, untuk menyebut ya terhadap yang transenden. Jadi Gusti, istilah Gusti itu memang muncul dari budaya Jawa. Ya. Itu artinya apa sebenarnya? Kok saya mendengar itu Gusti itu bagus yang ati loh. Kok ini kok disamakan dengan yang sakral tadi?
orang Jawa kan kadang-kadang ngotak-atik gathuk. Lalu Ya. dari kata lalu disebut Gusti bagusing ati misalnya gitu. Nah, lalu kalau di Trah Kraton itu kan disebut Kanjeng Gusti. Nah, itu kan orang yang wibawanya tinggi, orang yang kedudukannya atas gitu. Lalu itu dipakai. Ya, dulu itu saya pernah membaca dalam naskah-naskah Jawa itu muncul pandangan tentang manunggaling kawula lan Gusti itu. Ya. Itu yang dimaksud seperti itu apa tuh maknanya itu? Iya. Kalau saya mencoba menyisir dari pertama tentang kisah penciptaan ya, sampai kepada Tuhan Yesus ya. Ya. Ketika kisah penciptaan itu kan di Kejadian 1 itu disebutkan yang pertama diciptakan oleh Tuhan adalah langit dan bumi. Sampai pada urutan yang ke-6 disebut manusia yang terakhir. Nah, dari situ bahwa satu, Allah itu yang menciptakan sebagai kreator, ya, sebagai sebagai pencipta. Terus saya yakin bahwa Allah ketika menciptakan pasti punya tujuan yang mulia. Nah, tujuan mulia itu supaya ada keteraturan hidup. Manusia diciptakan mengapa terakhir? Karena dipersiapkan kelengkapan hidup. Dan manusia diberi tugas untuk menata. Nah, ketika menata itu, semua yang diciptakan itu adalah kagungan Gusti. Apapun itu semesta ini. Contoh, kalau saya sering pakai istilah meja ini diciptakan oleh tukang. Pasti tukang itu punya hati, punya jiwa atau imajinasi sebelumnya, lalu dilakukan dalam tindakan, maka meja ini ada representasi dari tukang. Oh iya, jadi ada konsep melekat ya antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Ya, saya meyakini itu. Nah, ketika Allah menciptakan semuanya itu pasti ada yang namanya representasinya Gusti. Nah, ketika ada representasinya Gusti, manusia diberi amanat tugas untuk menata, mengatur, menguasai, mengelola dan sebagainya itu. Ketika ada hati Tuhan, hatinya Allah, karena manusia itu kan imago Dei. Kalau saya lebih mengistilahkan cahayanya Tuhan. Ketika ada cahayanya Tuhan, artinya ada Tuhan di situ. Ketika ada Tuhan, berarti cara mengatur ya dengan cara-cara Tuhan, cara-cara Allah. Nah, dan di situ kemudian manusia sampai kepada yang namanya Gusti Yesus ada ketika manusia jatuh dalam dosa perlu dikembalikan relasinya kepada Tuhan. Di situ manunggaling kawula Gusti lebih nyata. Yang sesungguhnya manunggaling Gusti itu ketika dalam diri Anda, saya dan semuanya ini. Manunggal menyatu. Nah, Jawa bahkan mengatakan Gusti Allah itu kan adoh, jauh tanpa wenangan, wenganan, cedak tanpa senggolan. Karena Allah kan bersifat roh. Itu Yohanes 12 kan mengatakan Allah adalah roh. Maka sembahlah roh dengan kebenaran. Nah, begini, kan ada banyak orang yang memahami bahwa orang Jawa itu dalam konsep apa ya, berpikirnya itu kadang arahnya itu klinik, mistis, roh-roh dan lain sebagainya seperti itu. Apakah itu bisa dijelaskan? Berarti apakah ada kemungkinan kepercayaan dibangun dalam budaya Jawa itu juga mempercayai terhadap roh-roh yang dianggap ada ini eksistensinya atau keberadaannya itu. Nah, itu bagaimana kan kalau kita lihat ini di bawah pohon kadang orang Jawa ngasih ini bunga, ada kemudian rokok ini gudang garam merah, kemudian uang dan lain sebagainya, kemudian di jembatan. Nah, itu tujuannya sebenarnya apa? Nah, harus memahami secara makro dulu. Apa secara makro? Bahwa
Orang Jawa itu kan dekat dengan alam sebelum ada budaya agama-agama yang berkembang di Indonesia. Jawa itu kan orang dekat dengan alam. Orang lalu sebut dinamisme atau animisme itu. Nah, kedekatan dengan alam itu bahkan orang Jawa mengatakan bahwa pohon besar atau batu besar atau sungai besar atau apapun lah yang dianggap itu ada sesuatu yang membantu mengharmonikan. Nah, lalu orang Jawa karena belum kenal sopo sing tak sembah Gusti itu, memakai itu media itu. Karena memang keterbatasan. Karena secara sosiologi kan ketika manusia sadar akan keterbatasannya mencari yang tak terbatas. Itu naluri namanya. Kepada yang transenden. Nah, lalu untuk menjaga harmoni orang Jawa, ya, saya tidak mengatakan kelnek atau apapun dulu ya. Lalu untuk menjaga harmoni itu lalu memakai pendekatan memberi penghormatan, entah bunga, entah rempah-rempah, kemenyan atau apapun. Menjaga. Apa mungkin mereka menganggap bahwa di tempat-tempat itu ada roh-roh gitu? Nah, kembali bahwa ada kekuatan di situ, ada kekuatan. Nah, ketika berbicara tentang kekuatan, roh, berbicara roh, saya kembali dulu ya. Allah itu bersifat roh. Kalau tidak salah Mazmur 100 berapa, 39 atau berapa itu, Daud menuliskan jiwa yang masuk ke soul, itu masuk pada tataran yang paling dalam kepada roh, disebut juga roh. Sesungguhnya kita sendiri kan ada roh, ya, cuman terbungkus dengan ini tubuh. Nah, saya lebih senang menyebut dengan energi ya. Energi. Ya, saya lebih senang pada energi. Karena kalau bicara roh itu ada tema khusus nanti harusnya. Nah, tapi paling tidak pada intinya bahwa Allah yang bersifat roh itu menguasai roh apapun. Menguasai roh apapun. Dan kita harus berdamai dengan semua segala ciptaan Tuhan. Ciptaannya Allah. Dan kita manusia, kalau boleh saya istilahkan, martabatnya yang lebih tinggi harus menguasai roh-roh yang lain, karena kita juga bersifat roh. Ya, menguasai itu bukan berarti sewenang-wenang, tapi membangun relasi dengan baik, bahkan menjadi berkat. Nah, misalnya kalau orang-orang gereja sekarang ini, karena ada kelompok yang lain itu mengatakan orang membawa ini sajen ke tempat-tempat itu dianggap syirik dan lain sebagainya. Terus menurut Pak Pendeta sendiri bagaimana ini? Ya, harus dilihat tujuan satu, dilihat tujuannya, lalu yang dilihat kedua kan ini berkaitan dengan tindakan etis ya. Terus ada yang kalau kita itu jadi syak atau enggak. Kan harus dipertimbangkan, dilihat motivasinya, bentuknya, lalu ingin tujuannya apa, harus dilihat dari semua sisi. Tapi pada dasarnya kalau saya secara pribadi, bahwa Allah yang bersifat roh, dan saya yakin menguasai roh-roh yang lain, lebih besar kuasanya. Dan kita juga punya sifat roh yang asalnya dari Tuhan, diembuskan oleh Tuhan tadi, martabatnya lebih besar menurut saya. Maka kita ketika mendoakan itu kan ya juga dengan kekuatan roh, rohnya Tuhan. Jadi misalnya tidak usah pakai sesajen, tidak usah pakai sesajen ini dan itu doa itu bagian dari hal yang murakapi orang Jawa. Murakapi apa namanya? Ngawekani atau sudah meliputi semua. Kan begini, ada yang mengatakan bahwa orang Jawa atau dalam budaya Jawa itu selalu menjaga keselarasan, harmoni keharmonisan gitu. Baik satu kepada Tuhan, kemudian kepada sesama,
kemudian kepada lingkungan yang tadi kita bicarakan sama roh-roh ini tadi. Saya tidak mau mengatakan, tapi energi-energi yang tersimpan di berbagai tempat ini ya. Nah, kalau dengan lingkungan, kedekatan dengan lingkungan itu seperti apa Lingkungan apa? Ya lingkungan apa? Secara ekologi. Ya, secara ekologi. Nah, karena begini, misalnya di Hindu itu kalau motong pohon satu dia harus nanam lagi di sebelahnya. Kalau tidak menanam itu nanti kualat kata begitu. Itu menurut itu saya bagaimana dengan Jawa? Saya setuju itu. Jadi kembali ke kisah namanya penciptaan. Manusia diciptakan terakhir dan Allah menciptakan sebelumnya adalah kelengkapan hidup, termasuk ekologi. Maka ekologi itu harus dicintai, dihargai. Mengapa? Ketika menghargai ekologi, itu artinya menghargai Gusti, Sang Pencipta. Oke, itu untuk keperluan dan kebutuhan manusia. Tapi ingat, jangan hanya sekedar dieksploitasi, tapi harus juga ada regenerasi, namanya mengelola dan menata itu. Maka konsepnya orang itu ketika nebang pohon satu, tanamlah pohon yang lain. Itu demi kelangsungan kehidupan, demi harmonisasinya kehidupan. Gitu. Tapi memang apakah itu pemikiran atau perilaku-perilaku itu memang sudah diajarkan dalam sebuah tradisi di budaya Jawa gitu? Oh, orang Jawa mengajarkan. Contoh, kalau nebang bambu ada hari tertentu, misalnya, mungkin punya hitungan dan sebagainya. Tapi saya tidak mendalami hal itu. Tapi menurut saya supaya tidak serampangan, maksudnya. Tidak semua dihabisi. Tapi supaya ada yang tetap tersisa, gitu. Atau mongso itu apa? Musimnya apa? Itu supaya ada tenggang waktu. Itu saya memahaminya seperti itu. Jadi orang Jawa sudah memikirkan bagaimana keselarasan hidup dengan alam kembali, bahwa orang Jawa itu dekat dengan alam. Itu. Jadi itu memang diajarkan secara turun-temurun. Nah, sekarang kita kan ini seolah-olah perilaku atau konsep yang berpikir demikian itu kan sudah mulai ditinggalkan nih di masa sekarang ini ya. Kita sudah mau melupakan itu. Apakah ini terlihat perubahan-perubahan nilai itu dalam budaya Jawa dulu nih? Sangat terlihat. Jadi alasan karena tuntutan kebutuhan, karena modernisasi, atau tuntutan pengaruh dari globalisasi, macam-macam. Tapi pada intinya bahwa sekarang ini orang mulai hanya sekedar mengeksploitasi. Contoh, menanam dengan banyak obat-obatan sudah merusak tatanan alam, merusak tatanan kehidupan bersama, guyub rukun dan gotong royong, juga akan merusak regenerasi. Mengapa? Karena tanda petik keserakahan dan kapitalis sangat berpengaruh di situ. Nah, maka saat ini justru Sinode GKJ itu terus sudah 15 tahun ini terakhir menggerakkan yang namanya pertanian organik. Bagaimana menyelamatkan alam, menyelamatkan juga sesama. Ketika makan sayur harus sayur yang sehat. Itu salah satu. Lalu ada kegiatan walk mile yang mencoba menanam 1000 pohon. Itu dikembalikan. Bagaimana kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dan juga dengan sambil bahkan nangis-nangis. Tapi satu sisi kita tidak peduli dengan alam, bagi saya patut dipertanyakan. Nah, kalau kita mau coba ini ya membandingkan
dengan konsep cara berpikir orang Jawa tadi, dengan berbagai pandangan tentang Gusti Tuhan, kemudian pandangannya terhadap roh-roh yang berkuasa, kemudian keselarasan, keharmonisan terhadap lingkungan sesama dan lain sebagainya ini, apakah prinsip-prinsip ini sesuai dengan Alkitab gitu? Saya yakin ya. Sekarang itu dikembangkan namanya full meaning. Dan ini banyak dipelajari oleh teman-teman Eropa. Contoh, orang mau menanam, Ya. mencangkul dulu. Mencangkul, dan itu mencangkul sehari atau kalau orang itu paling 50 meter kali 10 katalah. Kalau di Eropa 10 hektar bisa 2 hari selesai. Nah, orang batik dengan wah ini gimana nanti penghasilannya, profitnya seperti apa. Tapi ternyata ini orang menanam dengan cara mencangkul itu menghayati pekerjaannya, itu bagian dari kontemplasi dan bagian dari spiritualitas. Tapi kalau orang, itu pakai traktor, itu batik pakai pabrik saja, cetak semua program, sudah dapat banyak profitnya. Karena dia orientasinya hanya pada keuntungan dan profit. Inilah yang bikin merusak. Ini. Bahkan orang Jawa mengatakan bahwa bumi ini ibu bumi, ibu pertiwi. Kalau langit itu bapa langit. Gitu. Orang Jawa sampai gitu. Oh, gitu. Maka bagaimana keselarasan hidup, keharmonisan, keteraturan itu dijaga. Dijaga betul, tapi ini sekarang mulai hilang. Itu sebagai bentuk penghayatan keberadaan Tuhan itu tadi ya. Bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap lini kehidupan, dalam di setiap semesta lini kehidupan, dalam setiap dimensi kehidupan, termasuk dengan lingkungan dan lain sebagainya. Ketika seseorang mengasihi sesamanya, mengasihi lingkungannya, menghargai yang lainnya, semua ciptaan Tuhan itu berarti bahwa disitulah sebenarnya terjalin relasi atau hubungan dengan Tuhan, begitu? Ya. Spiritualitas itu kan ada 3 komponen penting, tidak boleh ditinggalkan. Ya. Yang pertama relasi kepada yang transenden. Yang kedua relasi dengan sesama manusia. Lalu yang ketiga relasi dengan lingkungan, ekologi dan semesta ini. 3 hal ini penting menurut saya. Minimal ada 3 hal. Ya, jadi nilai-nilai kekristenan yang dikembangkan ini justru semakin memperkuat pemahaman konsep Jawa ini dalam melihat yang transenden, yang disebut Gusti itu, memandang lingkungan, memandang sesamanya. Jadi tidak ada konflik atau pertentangan begitu ya maksudnya. Ini kita belum bicara masalah kearifan lokal juga ya. Ini masih masalah dalam tataran konsep teologi ya pandangannya itu. Maka kalau boleh saya istilahkan, orang Jawa itu harus mampu merasakan rasa ngelian. Rasa ngelian itu atau orang lain atau yang ada di sekitar. Sehingga supaya ketika mampu merasakan orang lain, empati kepada orang lain, lalu timbul rasa untuk mengasihi, memahami. Kalau dalam sebuah, saya seringkali dalam sebuah uro-uro misalnya, rasaku lan rasamu, rasa-rasa kang nyawiji, nyawijining ing atunggal Gusti, karena semua dari Tuhan. Ya, pemirsa, sebenarnya suara Pak Pendeta Juarisman, Ketua Sinode ini bagus, tapi sayangnya belum ada tawaran dari produksi rekaman. Kan begitu toh maksudnya kan begitu. Dulu itu Pak Ju ini kan sukanya main bola kan begitu, tapi sekarang mengembangkan bakatnya untuk mengembangkan lagu-lagu Jawa, uro-uro kan begitu. Nah, ini sangat menarik Pak Ju, Pak Pendeta Juarisman.
Dan terima kasih untuk informasinya, untuk diskusi pada saat ini. Iya. Semoga ini juga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya dalam memandang untuk melihat Jawa, dan juga bagaimana konsep Kristen ini sebenarnya tidak bertentangan tapi saling menguatkan sebenarnya. Apalagi GKJTU yang hidup di tengah konteks budaya Jawa ini kan begitu. Jangan sampai GKJTU juga kehilangan Jawa nih kan begitu ya. Mungkin Pak Pendeta Juarisman sebagai Ketua Sinode GKJTU bisa memberikan statement terakhir. Iya. Karena SMS pesan-pesan terakhir kan begitu. Bukan pesan terakhir berarti nanti akan pergi selama-lamanya ya. Pesan terakhir dalam diskusi ini. Iya. Sahabat, dulur, dan semua saudaraku, bahwa kita hidup ada tugas yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita punya makna, punya life meaning, untuk kita senantiasa berharmoni kepada semua kehidupan. Karena Kristus, Tuhan, itu juga ingin berharmoni dan menebarkan cinta kasih-Nya tanpa batas. Bahkan berani mencintai sampai terluka. Kalau Rumi mengatakan cinta tak bertepi. Selamat mencintai. Tuhan memberkati kita semua.